orang yang melibatkan dirinya dalam urusan akhirat, maka pastilah Allah akan membantu kita. Allah sendiri kok yang menggaransi. Dalam surah Al-Ankabut dijelaskan, barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah di jalan Allah, Allah akan bukakan jalan-jalan baginya. Seolah itu sulit, seolah itu nggak mungkin bagi kita. Tapi dalam urusan ini Allah punya cara lain terkadang. Coba kita menengok sejarah. Kapan? Urwah bin Zubair, seorang tabi'in, menyebutkan peristiwa terjadi di tahun ke-5 Hijriah, tepatnya di bulan Syawal. Peristiwa apa itu? Peristiwa perang Khandaq. Ya. Hari itu jamaah sekalian, kaum muslimin di Madinah ini baru 5 tahun pasca hijrah. Mereka para sahabat perutnya diganjal dengan batu. Saking laparnya, berhari-hari nggak makan, diganjal dengan batu, diikat dengan surbannya. Itu kondisi itu sangat-sangat memprihatinkan. Dalam kondisi demikian terdengar kabar ada kelompok besar Yahudi, Bani Gotofan, Bani Nadir, Bani Quraidah, ditambah dengan kaum-kaum yang lain, mereka ingin membalas dendam kepada kaum muslimin beserta kaum kafir Quraisy. Jumlahnya 10.000. Kaum muslimin cuma ada 3.000 orang. Bahkan dijelaskan dalam sirah, tidak boleh ada laki-laki yang berada di rumah kecuali mereka yang sudah mendekati ajalnya. Semua berangkat. Kondisi mencekam, kondisi yang tidak mungkin kayaknya kita berperang, tapi kemudian Nabi memerintahkan, maka mereka berangkat. Sampai apa? Allah gambarkan apa? Watazununa billahi zununa. Mereka berprasangka yang tidak kepada Allah. Saking beratnya cobaan itu. Wazulzilu zilzalan syadida. Hatinya digoncangkan, Pak. Antara berperang, ikut Nabi, atau di rumah, atau dan lain sebagainya, banyak pilihan. Ternyata dari situ ada sekelompok orang yang ini disebut orang munafik mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasul, izinkan kami pulang." Kenapa? Rumah kami belum ditutup pintunya. Ini orang mau perang izin pulang. Kenapa? Rumahnya belum ditutup pintunya. Kira-kira balik lagi nggak, Pak? Enggak ya. Bapak sering ronda, ada teman yang duluan, saya pulang duluan ya, pintu belum dikunci ya. Sendal belum dimasukin, masuk mau orangnya sekalian nggak balik lagi. Ini cara-cara izin kalau lagi ronda begitu ya. Pengalaman katanya. Kalau saya Ustaz pasti mau ngisi izin pulang, iya saya bilang ya. Jadi jemaah sekalian, kondisi itu sangat mencekam. Ya. Kondisi itu sangat-sangat mereka tidak bisa membayangkan apa yang terjadi. Bayangan sahabat apa, Pak? Mereka 3.000 orang dikepung 10.000 orang, mereka akan berantem, mereka akan berperang. Dan ini kemungkinan kita akan kalah. Jumlah mereka banyak, kita sedikit. Tapi lihat Nabi, sahabat, wahai sahabatku sekalian, kondisi kita begini. Adakah saran dari kalian semuanya? Ada seorang sahabat dari Persia mengatakan, "Ya Rasulullah, negeri kami Persia kalau lagi diserang musuh, kami sedikit, kami membuat parit." Dia adalah Salman Al-Farisi. Maka saran Salman digunakan. Madinah bisa ditembus hanya dari pintu utara. Saya hanya melihat dari gambar sejarah, Pak ya, kalau ke sana saya belum pernah. Belum pernah, harusnya tanggal 11 besok, tapi ternyata diundur 11 November. Kenapa? Karena anak masih kecil, tidak boleh berangkat dari sekolah. Kasihan ya. Di gambar itu, Madinah itu dikelilingi oleh bebatuan yang begitu luar biasa yang tidak bisa dilewati. Hanya satu pintu dari utara. Dan dari utara itu dibuatlah parit. Lebar parit itu kurang lebih 15 meter, dalamnya 7 meter. Jadi kalau orang naik kuda pasti kecemplung. Dibuatlah parit. Maka dibuat parit itu. Sahabat membayangkan, ya Allah nanti kita akan berperang padahal kondisi kita lapar. Tapi lihat, Allah punya rencana-rencana yang tidak pernah mereka bayangkan. Mereka membayangkan suatu hal yang rumit, tapi kemudian Allah memberikan jalan keluar yang mudah. Satu jalan keluar yang mudah apa? Ketika Nabi ikut membantu memecahkan batu, terangkat bajunya, ada 3 batu disimpan di perutnya yang diikat dengan surban. Sahabat Jabir melihat, ya Rasulullah, apa ini? Ya Jabir, aku berapa hari tidak makan, maka aku ganjal perutku dengan batu. Nangis Pak Jabir. Saya merasa paling lapar, Nabi 3 yang ganjalnya. Maka Jabir, ya Rasul, izinkan aku pulang. Jemaah sekalian, ini bisa jemaah sekalian nanti temukan dalam Sirah Nabawiyah, Dr. Safiur Rahman Mubarak Furi penulisnya. Dan dia pulang ke Jabir, bilang ke istrinya, "Wah istriku, ada makanan apa?" Ada gandum, kalau dikonversi ke kilo, 2,5 kilogram. Apalagi? Tidak ada lagi. Ada domba kecil. Apa kata Jabir? "Ibu, masak itu gandum, kambing domba aku potong." Untuk apa? Nabi 3 hari tidak makan. Lihat Pak, tadiyah mereka, kecintaan mereka, pengorbanan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi
wasallam. Pengorbanannya luar biasa. Maka dimasak, ketika menjelang matang, maka Jabir bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasul, berbisik kepada Nabi, ya Rasul, maukah engkau datang ke rumahku? Ada apa ya Jabir? Istriku masak, biar kita Rasul bisa makan. Apa pertanyaan Nabi? Berapa banyak yang kau siapkan? Tidak banyak ya Rasul, cukup untuk kita. Berarti kalau kita itu hanya Nabi, Jabir dan istrinya, atau 3 orang. Nabi berpesan, pulanglah Jabir, jangan engkau buka makanan itu, biarkan aku sendiri yang membuka. Dan apa yang terjadi Pak? Nabi memanggil seluruh pasukan penggali parit. Sahabat sekalian, kalau bahasa kita, saatnya makan. Di Jabir ada makanan, mereka diajak semuanya berbaris. Nabi yang nyendokin makan Pak. Kasih. Ternyata dengan izin Allah, yang mereka bayangkan akan kelaparan, gak ada makan, mereka makan kenyang dan makanan itu masih tersisa banyak. Itu mukjizat. Tapi ingat, ini khusus untuk Nabi. Jangan coba-coba pulang dari sini nyoba. Ya. Ayam 1 ekor buat 1 mas. Yang buka ketua DKM dulu. Ya, habis duluan. Ya. Itu suatu hal yang luar biasa, di luar prediksi mereka. Ketika mereka pulang, ada seorang sahabiah punya kurma sedikit, dibagikan itu nggak habis-habis Pak. Pasukan Khandaq berapa? 3.000 orang kebagian semua. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau hajatan 3.000 yang datang, luar biasa itu. Jangan dibayangkan jumlah amplopnya, bayangkan masakan yang dikeluarkan untuk segitu banyak orang. Betapa pusingnya kita. Luar biasa. Yang mereka bayangkan tidak terjadi. Lagi, peristiwa apa? Ketika mereka sudah berhadapan dengan musuh mau datang, kecemplung, nggak jadi lagi. Akhirnya, koalisi besar itu saling tidak percaya dengan satu dan lainnya, mereka bertikai sendiri, akhirnya mereka pulang tidak jadi bertempur dengan pasukan kaum muslimin. Hari itu jemaah sekalian, kata Umar, ya Rasulullah, tidak ada pertempuran yang paling membuatku sibuk sampai tidak sempat sholat kecuali pertempuran hari ini. Saling mengintai. Kenapa ya Umar? Ya Rasul, aku sholat asar menjelang maghrib. Jadi Umar itu sholat asar, selesai sholat langsung azan maghrib. Apa kata Nabi? Ya Umar, aku sholat asarnya ba'da maghrib. Wah ternyata Nabi ba'da maghrib, saya sebelum maghrib nih. Mungkin bahasa kita mendingan saya berarti ini, gitu ya. Tapi ternyata enggak. Saking sibuknya mereka. Mereka membayangkan sesuatu yang rumit. Jawaban Allah adalah peristiwa mereka tidak jadi berperang, mereka mendapatkan kemenangan. Orang-orang yang begitu banyaknya itu, koalisi yang besar itu, mereka saling bertikai, saling tidak percaya satu dengan yang lainnya, mereka bubar kembali ke kabilahnya masing-masing. Lihat Pak, apa yang kita anggap rumit terkadang itu enggak terjadi. Bangun musola ini kayaknya susah, nanti uang butuhnya banyak, betul nggak Pak kira-kira Pak? Tapi berdiri nggak musola? Berdiri. Saya dulu membangun masjid, modalnya 264.000 Pak di perumahan saya yang Cibitu. Ya, saya bilang ke Pak RT, pokoknya Pak RT kita tidak target siswa lagi, warga. Ini kita hanya mengeluarkan makan untuk tukang selama 3 bulan. Warga silahkan mau ngasih enggak juga enggak. Luar biasa Pak, kita nggak bisa membayangkan uang dari mana. Dari Saudi ternyata kita harus menyiapkan 3 material, pasir, bata, split. Ini kan material yang lumayan semua ini. 3 itu sisanya dari mereka. Yayasan yang mengurusin itu semua. Kayaknya enggak mungkin ini masjid. Tapi bismillah tuh. Pelan-pelan nyari dana. Ya. Ketua pembangunannya itu begitu gesitnya. Makanya ketua pembangunan itu sampai didaulat dari tahun 2010 sampai sekarang Pak, enggak ganti-ganti ketua DKM-nya di kita. Enggak ada yang berani menggantikan, enggak ada yang mau menggantikan beliau. Ya. Sampai sekarang kata bilang ini abadi pokoknya. Orang beliau ini kalau ada yang sakit pertama datang, ada meninggal pertama datang. Karena beliau free di rumah, udah sepuh. Tapi luar biasa masyarakatnya. Jadi sungkan orang-orang. Ada orang datang lihat ngasih 10 juta. Pak Ahmad Heriawan gubernur lewat ngasih 25 juta. Ada orang Ustadz siapa itu dulu? Ustadz Haryono Pak yang pernah viral dulu ya, yang suka ngobatin orang ribuan orang itu. Dia punya teman di situ datang pakai Harley Davidson ninggalin 10 juta. Itu udah kayak ninggalin rokok, mohon maaf Pak. Kalau pada ngobrol biasa nih rokok tinggalin pergi. Dia 10 juta Pak nih buat masjid. Pergi lagi. Ini gampang banget ninggalin uang 10 juta. Ada pengacaranya Serikat Pekerja. Pak saya nyumbang. Saya tulis ya Pak, enggak usah tulis nama saya Pak. Hamba Allah saja. Nah terus gimana? Enggak apa-apa, hamba Allah aja.
Kita tulis sama Allah. 10 juta. Maka tadi kaidahnya di dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ya. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah, pasti dibukakan pintu-pintu kemudahan. Saya yakin kita kalau mereview kembali pembangunan masjid ini, tempat ini, kayaknya nggak mungkin dengan uang yang kita punya dulu. Tapi terjadi. Tapi selesai. Sesuatu yang kita bayangkan rumit, belum tentu kejadiannya akan rumit. Tapi ketika Allah sudah berkehendak, maka menjadi mudah urusannya. Maka Nabi mengajarkan kepada kita sekalian, di saat-saat kondisi yang serba sulit, maka kita tidak boleh kemudian berprasangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah dengar suatu kisah, ketika saya pernah mengisahkan tempat ini, 2 orang penjual, ini kalau orang Bandung, tape apa namanya, Pak? Yes, pokoknya itu ya. Saya agak susah lafaznya itu ya. Kakak beradik ini jualan tape aja ya Pak, yang ngomong ya. Iya, biar saya nggak lupa ceritanya nih. Mereka berangkat sebelum jam 5. Kenapa? Karena jam 5 itu satu-satunya angkot mobil yang ke pasar hanya itu. Jam 5 tidak ditinggal. Sebelum jam 5 itu azan. Mereka berdua manggul dagangannya lewat sawah. Kakaknya bilang, ayo cepetan, nanti jam 5 kita kelewat, kita subuhnya di pasar. Adiknya, iya. Ternyata Pak, mereka semangat itu, azan mereka tinggalkan tuh di jalan, mereka ingin mengejar mobil, dan kemudian mau sholat di pasar, ternyata kakaknya terpleset. Tumpah semua barangnya itu. Adiknya apa? Gimana nih? Udah kamu berangkat? Adiknya tetap berangkat. Pas datang mobil lewat, dia naik adiknya. Kakaknya ini menggerutu Pak. Dagangannya hancur berantakan, udah gak bisa diambil lagi ke sawah, sawah basah. Beliau pulang, sudah membayangkan dialognya begitu seramnya dengan istrinya nanti dia. Dia setelah itu Pak, duduk, sholat subuh di rumah, duduk, minum kopi, mendengarkan radio. Ada berita. Ini sudah lama kejadiannya. Apa beritanya? Mobil yang membawa pedagang itu mau ke pasar, ternyata pecah ban atau apa, kecelakaan masuk ke jurang, semuanya meninggal. Adiknya ikut meninggal. Lihat Pak. Cara Allah untuk menghindarkan seorang ini dari musibah itu, dibuat tapenya hancur berantakan dulu. Beranggapan, ya Allah saya hari ini gak dapat rezeki. Padahal di balik itu, Allah berikan rezeki kehidupan yang lebih hebat. Coba kalau bersama dengan adiknya, ikut gak dalam jurang itu? Ikut. Tapi ditahan oleh Allah. Dia pulang, baru dia menangis, ya Allah, begitu cintanya Engkau kepadaku. Seandainya tadi jadi naik, selesai dah. Tapi beliau dengan jatuh dulu kejadiannya. Jadi jemaah sekalian, sesuatu hal yang rumit kita bayangkan, kita sandarkan kepada Allah. Allah punya cara untuk menyelesaikan masalah kita. Sebanyak kisah teman-teman mahasiswa itu, ketika orang tuanya anaknya minta kuliah, apa jawabannya Pak? Kamu ini macam-macam ya, kuliah apa? Uang aja nggak ada. Kamu SMA aja bapak udah seneng banget, udah nggak usah macam-macam, udah kerja aja kerja. Banyak nggak Pak yang begini Pak? Banyak. Tapi anaknya pengen belajar. Saya berapa kali menyampaikan ke teman-teman, ke pengajian parenting juga, saya sampaikan Bapak Ibu, kalau anaknya semangat belajar, bismillah niatkan untuk memudahkan mereka belajar. Tapi nggak punya uang Pak. Ibu jangan pernah mengatakan nggak punya uang. Kenapa? Yang punya uang itu Allah, kita tinggal minta kok. Nggak bisa hari ini ada hari esok. Ya kan? Kadang kita dibuat rumit dengan sesuatu yang belum terjadi dengan diri kita. Tapi padahal Allah menyiapkan segala sesuatu yang lebih baik. Hari ini jemaah sekalian, kalau punya putra-putri yang pengen kuliah, yang tempat-tempat yang bagus, anak kita pinter, ada solusinya. Apa Pak? Solusinya beasiswa LPDP namanya. Jadi beasiswa ini diberikan kepada anak bangsa, kita semua, yang berkeinginan kuliah tapi tidak ada biaya. Di mana kuliahnya? Di kampus-kampus terbaik di Indonesia. UI, UGM, Unpad, Unbra, dan lain sebagainya. Bahkan di luar negeri pun dibuka linknya. Kalau mampu silahkan ke sana. Tuh, ini kan jadi jalan keluar. Ya. Beasiswa banyak. Kemarin ada beasiswa untuk pengurus masjid, Pak. Saya lupa, belum saya kirim ke Pak Edi atau Pak Agus ya. Jadi beasiswa itu diperuntukkan siapa? Pengurus masjid. Mereka pengurus masjid mau kuliah itu ada potongan biaya sampai 50% bahkan gratis. Ini Bapak yang berminat tuh. Ya. Luar biasa, Pak. Wah, udah nggak sanggup jalannya, udah nggak sanggup Jakarta bolak-balik ya, capek ya. Ada jalan selalu. Jadi jamaah sekalian, sekali lagi peristiwa Ahzab ini menggambarkan bagaimana Allah itu menolong kita. Terkadang tidak pernah kita bayangkan jalan keluarnya, tapi itu luar biasa bagi kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya.
Yang ketiga, hikmah dari peristiwa itu adalah Nabi memudahkan urusan orang lain. Dalam peristiwa itu, sahabat dihadapkan dengan sebuah batu yang besar, yang tidak bisa dihancurkan. Maka sahabat bertemu dengan Nabi, "Ya Nabi, kami ada masalah." "Apa itu masalahnya?" "Ada batu yang tidak bisa kami hancurkan." Maka Nabi mengambil kapak, bertakbir, hancur itu batu dengan pukulan yang keempat. Meringankan beban saudaranya. Maka meringankan beban ini menjadi nilai yang begitu luar biasa di dalam Islam. Dianjurkan bagi kita untuk memudahkan urusan orang lain. Bahkan dalam hadis Nabi dari sahabat Abu Hurairah, saya bacakan hadisnya, ada dalam kitab Jami', "Man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, nafasahullahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan kaum seorang muslim dari berbagai kesusahan di dunia, niscaya Allah Ta'ala akan menghilangkan satu kesusahan yang diantara berbagai kesusahan di akhirat. Jemaah sekalian, nanti kalau sampai rumah sempat membaca tafsir Ibnu Katsir, surat Abasa, faida ja'ati sohoh dari itu. Itu menggambarkan betapa susahnya di hari kiamat kelak. Betapa susahnya di hari menjelang perhitungan amal. Itu sampai Nabi Isa dituliskan di situ, "Aku tidak pernah mengalami satu masa yang lebih sulit dibandingkan hari ini. Bahkan aku tidak bisa menolong ibundaku." Siapa ibundanya Nabi Isa, Pak? Maryam. Tidak bisa ditolong. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan, orang sampai ingin menukar apa yang dia punya dengan keselamatan di hari itu. "Saya punya keluarga, punya orang tua, punya istri, saya tukar dengan suatu kebahagiaan hari ini." Enggak bisa. Faidza ja'ati sokho yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma insa'nu yughni. Mereka tuh lupa dengan orang tua, lupa dengan anak. Bapak-bapak yang setiap pagi pergi nafkah untuk istri nanti akan lupa dengan istrinya. Semua akan lupa. Anak lupa dengan orang tuanya, orang tua lupa dengan anaknya. Aisyah bertanya, "Ya Rasul," ketika Nabi menyampaikan bahwa di hari itu semua dikumpulkan dan satu, manusia tanpa alas kaki, tanpa sendal, tanpa sepatu. Yang kedua, tanpa pakaian. Mereka tanpa busana sehelai pun. Yang ketiga, belum dikhitan. Aisyah bertanya, "Ya Rasul, apa kita tidak saling melihat?" Kira-kira wajar nggak pertanyaannya, Pak? Wajar. Apa kata Nabi? Nggak ada yang sempat hari itu saling melihat. Betapa dahsyat hari itu sampai kita nggak sempat melihat yang begituan. Yang kita lihat diri kita sendiri dan kengerian di hari itu. Mereka harus berjalan 40 tidak dijelaskan, 40.000 tahun, 40 juta tahun tidak dijelaskan. Yang jelas mereka mengalami kesusahan dan ingin segera usai perjalanan panjang mereka. Mereka ingin kemudian apa? Dihisab, hitungannya selesai, hitungan amal pada mereka, dan kamu ke neraka, kamu ke surga. Itu aja selesai. Tapi mereka mengalami masa yang begitu sulit. Maka hadis ini menjelaskan orang yang suka memberikan bantuan ke orang lain maka akan dibebaskan satu kesulitan di antara kesulitan di akhirat kelak. Nah, kesusahannya apa saja? Banyak Pak kesusahan itu. Ada orang yang nggak cukup ekonominya, keluarganya dan lain sebagainya. Bahkan di dalam kitab ini dijelaskan orang yang memberikan jalan sebagai petunjuk. Orang tersesat, Bapak ngasih unjuk. Orang yang kemudian pengen kebutuhan, misalkan pengen jual rumah saking kepepetnya, Bapak menunjukkan jalan. Ini loh ada yang mau cari, jadi maklarnya ya, dengan ikhlas, maka itu menjadi jalan bagi mereka. Dalam kalimat ini dijelaskan seperti orang yang dicekik kemudian dilepaskan cekikan itu, jadinya lega mereka, lega, plong. Nah itu. Ini yang pertama. Kemudian kalimat yang kedua, barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, niscaya Allah akan memudahkan urusan-urusannya di dunia dan di akhirat. Wa may yasara 'alal musirin yasarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirat. Yang kedua terkaitan dengan hutang, Pak. Apa maknanya? Siapa yang memberikan kemudahan ya, urusan-urusan bab hutang ini ya, akan dimudahkan urusannya oleh Allah SWT. Ada dua kaidah. Satu, kita ketika ada orang pinjam uang, ada betul-betul nggak ada uang dan itu jujur dia, kita iba, maka ya sudah, saya kasih tempo sebulan lagi. Maka itu sebuah keutamaan, Pak. Kita memberikan tempo bulan lagi, 2 bulan lagi. Ya. Tapi dengan jujur, nggak boleh bohong. Pak, mohon maaf nih Pak, kemarin cerita di pesantren di kami itu ada
Ada orang mengantarkan anaknya ke pesantren, Pak, ini nggak punya biaya, ibunya udah meninggal. Saya kerja sendirian, ya. Saya titipkan anak saya mampu bayar SPP cuma sekian sebulan. Diterima di pesantren. Tapi kok hampir setahun ini nggak bayar. Ditanya belum ada uang sama sekali, Pak, nggak ada, ya sudah. Akhirnya apa? Yayasan punya satu mekanisme ingin survei ke rumahnya. Kalau betul-betul memang tidak punya, mau dibebaskan, Pak, semuanya. Ternyata di rumahnya ada Terios terbaru dengan cicilan 4 juta sebulan. Coba bayangkan kelakuan ini. Anaknya disekolahkan nggak punya uang, pilih sekolah yang murah biar nggak bayar. Tapi di rumah Terios terbaru cicilan beli bapaknya. Luar biasa. Akhirnya bagaimana rapat yayasan terjadi. Nah, ini nggak bisa ditoleransi kalau begini. Kalau dia betul-betul nggak ada, maka kita tangguhkan. Nah, yang kedua ini lebih mulia, Pak. Kita bebaskan, ikhlaskan. Wah, tapi 10 juta, Pak. Ya kan kalau bisa, ya. Ya, tadi pagi saya mengisi pengajian dengan mahasiswa, hadis ini saya bilang, tapi Anda semua jangan sampaikan hadis ini ke kampus ya. Kenapa? Ini bagi yang berhutang masalah semesteran, ini jangan disampaikan. Karena hadisnya barang siapa yang meringankan urusan saudara di dunia akan diringankan di akhirat. Ya nggak bisa sekolah begitu. Ya bayar ya bayar. Ya beda kasusnya ini. Sama mahasiswa mau ujian, mengeluarkan hadis barang siapa memudahkan urusan orang lain di dunia, maka akan dimudahkan urusannya di akhirat. Apa maksudnya? Biar dosennya nggak ngasih yang tugas yang berat-berat. Hadisnya dikeluarkan, bukan dalam rangka itu penempatannya ya. Jadi kita meringankan beban saudara kita. Kemudian jika ada saudara kita yang berhutang, kita berikan tempo ya. Kemudian kalau bisa ya diikhlaskan, itu suatu kebaikan. Jamaah sekalian, biasanya orang yang memberikan hutang itu juga belum tentu dia banyak uang. Tapi karena dia melihat kasihan nih teman baik, maka dibantu. Ya, maka dibantu. Jadi dalam Islam bagaimana keseimbangan itu terjadi. Orang berbuat baik, maka mudah-mudahan menjadi amal terbaiknya. Kemudian yang ketiga di hadis itu juga dijelaskan, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama itu menolong saudaranya. Allah akan tutupi aib-aibnya juga. Pak, kita nampak mulia, itu bukan sebenarnya kita hebat di hadapan manusia. Tetapi karena Allah menutupi aib kita, Pak. Ini kalau aib kita dibongkar, nggak ada kita yang mau berdekatan dengan satu dengan yang lainnya. Ada satu ulama mengatakan, kalau aib saya dibongkar, atau aib itu berubah menjadi bau, maka orang nggak ada yang mau dekat dengan saya. Kita nampak baik, nampak mulia ini karena Allah tutupin aib-aib kita. Kalau dibongkar oleh ya Karim, nggak ada Pak mau dekat dengan kita. Ya. Aib kita begitu banyak, dosa-dosa kita dalam kesendirian, ya. Kemudian dosa-dosa yang lainnya. Ini kalau nggak Allah tutupi, wah luar biasa. Maka kita nampak hebat, nampak baik di mata manusia, sesungguhnya bukan karena kita baik, tapi karena Allah menutupi aib-aib kita. Maka jangan mudah kita mengumbar aib orang lain. Mengumbar aib hanya ada satu kaidah diperbolehkan. Kapan itu? Satu. Ketika ada orang yang terkenal berbuat baik, ini kita punya rajin ke masjid, dia nggak pernah kita kenal berbuat jahat, tiba-tiba tergelincir satu dosa, kabar sampai ke kita, maka kita tidak boleh menyebarkan kepada orang lain. Kalau didesak, kita mending mencari aman, tidak tahu nggak apa-apa. Bohong ini nggak apa-apa, Pak. Ya, saya nggak tahu, ya. Khawatir salah gitu ya. Kita nggak boleh menyebarkan. Katanya Pak RT begini loh. Pak RT rajin ke masjid tuh. Katanya Pak RT punya pos lain. Pos lain di mana? Di sono depan. Lagi bangun pos maksudnya Pak ya. Jangan pikir macam-macam gitu ya. Pak RT punya pos lain. Terus gimana? Istrinya tahu. Akhirnya Pak RT nggak pulang-pulang. Oh, jadi konsumsi banyak orang. Tuh lihat, itu informasi dari A1 loh. Siapa? Yang ngomong bendahara RT, orang terdekatnya. Berarti benar Pak RT ini. Wah, rame Pak. Padahal Pak RT terkenal orang yang rajin. Maka tidak boleh kita sebarkan. Berita buruk, aib saudara kita yang terbiasa melakukan amal-amal kebaikan, tidak boleh kita sebarkan. Tapi sebaliknya, ada seorang yang pekerjaannya menipu orang, maka kita sebarkan boleh. Kenapa? Biar orang lain tidak menjadi orang tuh. Ini saya sampaikan karena memang kaidah kedua masuk. Di satu pekerjaan di kami itu ada satu ibu-ibu Pak. Ya, dia baiknya luar biasa. Kalau Jumat
Itu pengajar itu yang nggak Jumatan, ibu-ibu itu diajak dengan mobil mewah mereka. Makan di rumah makan mewah-mewah di Cikarang, kecuali saya. Dia nggak berani ngajak saya. Karena wajah saya wajah nggak punya duit, Pak. Diajak bangun kedekatan. Ada satu ibu-ibu, Bu, saya pinjam namanya ya buat pinjam uang. Di mana? Itu di bank yang biasa gajian kita. Pinjam 20 juta, ibu tuh. Dikasih. Setelah pinjam 20 juta, dia pergi kabur. Besoknya lagi, kampus ditelepon dari showroom di Toyota di Bekasi. Ibu, mohon maaf, apakah ibu ini betul kerja di sini? Oh iya, iya Bu. Kenapa Bu? Beliau mengajukan pengajuan kredit Alphard Bu. Saya memastikan pekerjaannya di ini. Oh betul kerja di sini. Suaminya direktur di hotel apa gitu. Ternyata Pak, banyak rekan dosen saya kena semua. Ada satu orang yang mau doktor, uang 150 juta dipakai, katanya Pak investasi untuk usaha besi bekas yang ada di Karawang pabriknya. Dan orang itu diajak betul lihat pabriknya, tapi nggak diajak ke dalam. Nih lo pabriknya, lo lihat besi-besinya. Itu nggak tahu tuh. Kok percaya? Ibunya nggak kelihatan suka nipu Pak. Orangnya itu wanita karir, pakaiannya seperti sekretaris gitulah pokoknya. Itu semua orang diajak investasi di ruangan itu, kecuali saya sekali lagi. Ada apa-apa? Ya mungkin saya nggak punya duit tampilannya. Saya datang pakai motor gede ya, nggak pernah bawa mobil ya. Punya ambulan di rumah, pernah saya bawa sekali pada heboh. Kampus ada ambulan, ada apa nih? Oh ternyata Ustadz Tri bawa ambulan ya. Ya karena saking mendesaknya hujan saya bawa. Ini kita sebarkan. Jangan, kalau ibu itu minta itu jangan. Ternyata betul Pak, sampai diliput di media. Dicari DPO. Parahnya lagi, beliau ini ngontrak rumah di daerah Lipo. Saya yang datang Pak, suruh memimpin doa itu. Baru bab doa saya diundang. Saya datang. Kasih besek biasa. Kasus itu muncul, itu rumah sudah kosong. Jadi ternyata lebih dari 10 orang kena semua itu. Investasi bohong, lebih dari 500 juta sampai itu masuk ke rektorat, turunlah surat bahwa mulai hari ini tanggal sekian-sekian ibu ini telah melanggar disiplin lembaga dan dikeluarkan dari kampus. Dan belum ketemu, sampai hari ini saya belum tahu di mana itu. Jadi orang yang begini boleh Pak kita sebarkan agar yang lain nggak jadi korban penipuan. Tapi kalau dia yang jarang berbuat salah, sekali tergelincir, maka kita tutupi aibnya. Bukan kemudian kita bohong, enggak, tapi kita berusaha untuk menghindar atau kita lebih aman. Saya tidak tahu persis kejadian itu. Dan kita nggak usah macam-macam membicarakan itu. Kenapa? Dalam rangka kita menjaga marwah mereka. Orang-orang saudara-saudara kita. Ini rajin ke masjid, rajin kajian, rajin baca Quran. Emang siapa sih Pak di antara kita yang nggak pernah tergelincir dalam dosa? Ada nggak di antara kita Pak? Enggak. Pasti kita ada di antara kita yang pernah tergelincir dalam dosa. Cuma mungkin levelnya kita itu beda-beda. Sedikit, kecil ya. Saya kayaknya kalau kita ini nggak sampai tergelincirnya sampai ratusan juta ya Pak. 500 juta, 1 miliar kayak yang lagi rame di TV, enggak. Yang 1 miliar juga kayak gimana juga belum tahu kita ya. Tergelincir dengan apa? Kita masih sederhana, tapi intinya kita semuanya pernah tergelincir dalam kemaksiatan. Tapi kemudian nggak jadi, Allah jaga kita. Ya. Allah jaga kita dijauhkan dari itu semua, suatu hal yang luar biasa. Maka sekali lagi, ada saudara kita yang terlanjur atau terjerumus dalam suatu dosa, maka wajib kita tutupi aibnya. Nggak boleh kita bongkar. Apalagi disiarkan, apalagi disindir di media sosial. Ternyata ya, bajunya koko, pecinya putih, kesarungan, pakai gamis setiap hari ke masjid. Ternyata begitu ya orangnya ya. Suka begini, diposting. Akhirnya apa? Orang pada berprasangka, dan ini tidak boleh. Kalau begitu, Allah nggak jadi nutupin aib kita. Bahkan jamaah sekalian, dalam salah satu kitab dituliskan, kalau seorang berbuat dosa, kita berbuat dosa, kemudian kita bertobat, sudah selesai. Tidak usah kita ceritakan ke banyak orang tentang dosa kita. Pulang kerja sip malam, di depan ada anak nongkrong pada nyekek botol. Tahu Pak nyekek botol Pak? Makanya botol kan ujungnya tuh kecil itu ya, nggak gede, dicekekin tiap hari tuh botol tuh. Ya elah, baru sebotol aja gaya banget. Saya dulu 3 botol, tetap masih ini sehat. Ditulis lagi di Facebook, pulang kerja, lihat bocah lagi pada mabuk di foto, sombong banget baru 1 botol. Saya dulu 4 botol. Ini kan bangga dengan dosa yang dilakukan. Padahal bertobat tidak boleh. Dosa apapun yang sudah kita lakukan, kita bertobat kepada Allah, sudah nggak usah diungkapkan lagi. Kenapa? Karena bisa jadi Allah nggak jadi ngampuni dosa-dosa kita. Sudah azan.
Ya, 1 menit lagi. Dan terakhir, Allah selalu menolong seorang hamba yang selama hamba itu suka menolong saudaranya. Kita menolong tuh ringan tangan, Pak. Ya, bukan berarti suka nyolong ringan tangan ya. Maknanya adalah mudah membantu. Teman kesulitan kita berada di depan. Ya, tetangga yang sakit kita datang. Tetangga membutuhkan bantuan, kita siap jam berapapun. Karena bagaimanapun juga kita juga merasakan ketika terjadi masalah musibah dengan rumah kita, kira-kira yang kita panggil kita kandung atau tetangga kita, Pak? Tetangga, saudara kandungnya ada di Brebes, ada di Pekalongan, datang ke rumah. Kenapa? Masnya sekaratul maut nih. Kira-kira sampai sini lewat apa enggak tuh? Nungguin mau ke rumah sakit, nungguin kakaknya, padahal tetangganya ada yang lain. Jadi jemaah sekalian, mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah SWT, sehingga kita mudah dalam melakukan berbagai amal-amal ketaatan. Kita mudah ngaji, kita mudah sholat, mudah berinfak dan lain sebagainya, bukan karena kita soleh, bukan karena kita hebat, tetapi karena Allah mencintai kita dan memberikan pertolongan kepada kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.